Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsala rasulahu basyira wa nadhira. Sallallahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayahanda, ibunda yang saya muliakan, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, tentu tidak ada ungkapan yang lebih utama mengawali majelis kita ini kecuali ucapan hamdalah. Bersyukur kita kepada Allah atas segala limpahan rahmat, karunia, hidayah, serta kesempatan sehingga pada Ramadan yang ke-6 ini kita masih diberi kehidupan, kita masih diberi kesempatan beribadah, mengawali hari kita di Ramadan ke-6 ini dengan fardu subuh, kemudian dilanjutkan dengan tausiah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bernilai amal soleh di sisinya. Berikutnya salawat dan salam mari sama kita sampaikan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak di yaumil akhir atas izin Allah mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, sebagaimana amanah yang diberikan pada kajian subuh ini, kita akan membahas tentang Palestina atau sesuatu yang berhubungan dengan Palestina. Karena kita 2 kali pertemuan, tentu kita akan bagi agar kita setidaknya bisa memahami persoalan ini dengan, jikapun tidak komprehensif, tapi kita bisa memahami persoalan secara benar. Pada pertemuan ini tentu kita akan membahas bagaimana pandangan Islam terhadap posisi Masjid Al-Aqsa dan juga sejarah konflik berdarah di Palestina. Jemaah yang dirahmati Allah, kita semua tahu bahwa sampai hari ini meskipun sudah terjadi gencatan senjata antara pasukan Zionis Israel dengan pasukan mujahidin di bawah komando Hamas atau sayap militernya Izzuddin Al-Qassam sudah membuat kesepakatan damai, tetapi tumpahan darah dan juga penderitaan tetap berlanjut sampai hari ini. Nah, karena itu ada yang memilukan hati kita atas respon dunia Islam terhadap kondisi Palestina. Ada suara-suara sumbang yang sengaja dilontarkan sehingga banyak kaum muslimin yang terpengaruh dengan opini itu, terpengaruh dengan propaganda itu. Apa itu? Ada di antara kaum muslimin yang menganggap, mengapa kita harus membantu Palestina? Jauh-jauh kita mengumpulkan uang lalu kita kasih ke sana, sementara tetangga kita masih ada yang membutuhkan. Itu satu. Yang kedua, Palestina itu adalah negara, meskipun negara dalam penjajahan Zionis Israel. Karena itu adalah sebuah negara, maka persoalan mereka itu adalah persoalan mereka. Kita ya kita. Sengaja ini dikampanyekan sehingga mengaburkan
pemahaman kaum muslimin terhadap Masjid Al-Aqsa yang ada di Palestina. Bahkan ada yang lebih ekstrim, kampanye atau propaganda yang disampaikan oleh banyak orang di media mengatakan bahwa sebenarnya persoalan Palestina itu adalah persoalan perebutan lahan, perbatasan antara Palestina dengan negara penjajah Israel. Ini berbagai macam opini, kemudian propaganda yang ditampilkan di dunia Islam, sehingga akhirnya banyak kaum muslimin yang apatis ataupun tak peduli dengan persoalan Palestina itu. Karena itu, sidang jamaah yang dirahmati Allah, saya ingin sampaikan kedudukan Palestina, wabil khusus Masjid Al-Aqsa dalam pandangan Islam itu seperti apa. Yang pertama, sidang jamaah yang dirahmati Allah, Palestina itu masuk dalam wilayah Asyam. Jadi Suriah, sekarang Suriah, Palestina itu masuk wilayah Syam dulu, di bawah kekuasaan Umar ibn Khattab. Jadi Palestina itu sudah dikuasai oleh kaum muslimin, bahkan sejak zaman Nabi sebenarnya sudah mulai, walaupun faktualnya itu pada masa kekhalifahan Umar ibn Khattab. Jadi ketika beliau menjadi khalifah, maka Palestina itu sudah masuk bagian dari wilayah kekuasaan Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, kiblat pertama kaum muslimin itu adalah Baitul Maqdis yang berada di Palestina. Kemudian yang ketiga, ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj, Rasulullah itu diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu kemudian naik ke Sidratul Muntaha, langit ke-7, kemudian turun sampai kembali lagi ke Mekah. Artinya apa? Bahwa Masjid Al-Aqsa itu menjadi tempat transit, tempat singgahnya Nabi pada saat Isra dan Mi'raj. Jika kemudian masjid ini tidak ada urgensinya atau tidak ada kedudukannya dalam pandangan Islam, mestinya Nabi Isra-nya itu dari Masjidil Haram langsung aja naik ke langit ke-7. Ini menggambarkan bahwa Al-Aqsa itu punya tempat khusus dalam pandangan Islam. Apa tempat khusus itu? Dalam sebuah hadis disampaikan oleh Rasulullah, la tusaddur rajulu illa ila salasin masajidal masjidil haram wa masjidi wa hadzal masjidil aqsa. Kata Rasul, ini hadis sahih, tidaklah diadakan perjalanan dengan sengaja di atas muka bumi ini kecuali kepada 3 masjid. Yang pertama adalah masjid di Madinah, Masjid Nabawi. Kemudian Masjidil Haram di Mekah. Dan yang terakhir Masjid Al-Aqsa. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, disandingkan oleh Rasulullah antara Masjid Nabawi, Masjidil Haram, kemudian Masjid Al-Aqsa menjadi tempat yang mesti, atau jika kaum muslimin melakukan perjalanan, berjalanlah ke 3 tempat ini. Kenapa? Karena ada keutamaannya. Jadi sholat di Masjidil Haram itu sama dengan 1 kali sholat di Masjidil Haram sama dengan 1000 waktu sholat di tempat lain. Itu keutamanya. Makanya kaum muslimin berlomba-lomba untuk sholat di Masjidil Haram. Meskipun sekarang ini banyak orang yang umroh, banyak orang yang ke sana tujuannya bukan mau menjemput keutamaan itu, tapi ingin menunjukkan bahwa dia sudah pernah di sana, sehingga yang dilakukannya berselfie ria. Nah, ini persoalan kita. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, begitupun di Masjid Al-Aqsa.
punya kedudukan yang mulia. Pada saat Rasulullah Isra dan Mi'raj, Rasul itu mengimami para nabi dan malaikat sebelum naik ke Sidratul Muntaha. Nah, artinya apa? Dari 3 alasan ini, maka Masjid Al-Aqsa yang berada di Palestina tidak bisa dipisahkan dari Islam itu sendiri. Karena tidak bisa dipisahkan dari Islam itu sendiri, maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, Masjid Al-Aqsa merupakan bagian dari agama kita. Karena Masjid Al-Aqsa bagian dari agama kita, berarti masalah Palestina adalah masalah kaum muslimin dunia. Jadi jangan lagi disekat masalah Palestina itu menjadi masalah negara mereka, tidak. Kenapa ada kampanye seperti itu? Karena mereka tak memahami sejarah posisi kedudukan Masjid Al-Aqsa ini. Karena itu kita berharap setelah kita mengaji tentang Al-Aqsa ini, kita punya kesadaran bahwa Palestina, Al-Aqsa itu bagian dari agama Islam, sehingga apapun yang terjadi maka itu menjadi urusan kaum muslimin. Nah, sidang jemaah yang dirahmati Allah, itu yang pertama. Lalu saya jauh turun ke bawah. Ketika kita bicara tentang Palestina, maka tentu kita akan terpikir dalam benak kita tentang siapa yang berkonflik di Palestina itu. Siapa, Bu, Pak? Yaitu Yahudi. Jadi sejarah masalah Masjid Al-Aqsa dan Palestina itu panjang. Saya coba sederhanakan karena waktu kita yang sangat terbatas. Saya coba sederhanakan menjadi 3 tahapan sejarah dari masalah Palestina itu. Yang pertama, masalah Palestina di zaman Nabi, karena berbicara tentang orang Yahudi. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, ketika Nabi hidup dan hijrah ke Madinah, sesungguhnya penduduk Madinah itu banyak yang beragama Yahudi. Saudara kita kaum Ansor di Madinah pada saat Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah itu, mereka bukanlah orang-orang yang sangat berpengaruh, walaupun mereka tokoh dari Bani Mani yang ada di situ, tapi mereka itu bukan tokoh utama, tapi masih ada juga tokoh-tokoh Yahudi di situ. Maka ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, orang Yahudi ini sudah punya kebencian. Kenapa punya kebencian? Pasal pertamanya, karena jemaah yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad itu tidak lahir dari nenek moyang mereka. Jadi mereka sudah tak suka dari awal. Dan kisah ini bermula ketika kakeknya Nabi Muhammad, ketika mereka berjalan, waktu itu masih belia Nabi Muhammad, lewatlah di depan salah seorang rahib Yahudi, namanya, ada yang ingat Bapak? Bukhairah namanya, ya, Bukhairah. Rahib Yahudi mengatakan, inilah Ahmad, inilah Muhammad yang nanti akan membawa ajaran Islam dan mengancam eksistensi orang Yahudi. Berlanjut dari situ, sidang jamaah yang dirahmati Allah, maka ketika Rasulullah datang dari Mekah ke Madinah membawa ajaran Islam, maka kebencian mereka terhadap ajaran Islam itu sudah mulai ditunjukkan, dan bentuk kebencian mereka kepada Nabi saat sampai di Madinah itu yang pertama, mereka melakukan embargo ekonomi.
Jadi ketika Rasulullah dengan para sahabat yang hijrah dari Mekah, sahabat kan hijrah dari Mekah itu nggak bawa perlengkapan, nggak bawa harta, yang mereka bawa hanya pakaian dan kebutuhan seadanya. Sehingga gitu sampai di Madinah, Mekah Madinah itu Pak jauh, bukan Marelan Brayan, 400 km jaraknya kurang lebih. Jadi mereka tinggalkan ladang, tinggalkan usaha, mereka berangkat ke Madinah karena iman. Lalu kemudian sampai di Madinah, yang dikunjung mereka ini pun kaum Ansor tidak semuanya orang-orang kaya, ada juga orang yang papa. Sehingga akhirnya begitu sampai di Madinah, Nabi dan para sahabat itu ekonominya pas-pasan. Sementara orang Yahudi di Madinah itu ada Bani Quraizo, ada Bani Kunaiko, itu mereka orang-orang yang kaya karena menguasai pasar-pasar di Madinah itu. Nah, orang Yahudi ini karena memang tidak suka dengan Islam, akhirnya mereka mengembargo dan aktivitas dagang kaum muslimin sangat terbatas. Akhirnya hanya kalangan kaum muslimin aja lah yang melakukan transaksi. Sampai satu ketika Rasulullah SAW menyuruh Abu Bakar As-Siddiq mendatangi tokoh Yahudi. Salah satunya yang didatangi adalah Fanhas namanya. Datang dia ke tokoh Yahudi itu, disuruh oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, wahai Abu Bakar, coba temui mereka, minta semacam keringanan, pinjaman, kemudahan ekonomi supaya kaum muslimin ini terbantu. Ketika Abu Bakar As-Siddiq mau berangkat, kata Rasulullah, wahai Abu Bakar, berkatalah dengan lemah lembut. Akhirnya Abu Bakar berangkat menemui tokoh Yahudi namanya si Fanhas ini. Lalu begitu Abu Bakar menyampaikan hajatnya menemui tokoh Yahudi ini, apa kata orang Yahudi ini? Dia katakan, bagaimana mungkin Tuhannya orang Islam minta bantuan? Masa Tuhannya Muhammad minta pertolongan sama orang Yahudi? Ungkapan ini adalah ungkapan melecehkan, gitulah bahasanya. Sehingga akhirnya waktu itu Abu Bakar As-Siddiq kembali kepada Nabi dan akhirnya mereka hidup kembali seperti biasa, walaupun dalam keadaan paceklik, tapi umat Islam pada saat itu masih berani menegakkan kepala dan membuat kesepakatan konsensus negara Madinah itu. Sehingga akhirnya punya kesepakatan antara orang Islam dan orang Yahudi ataupun orang Majusi yang ada di Madinah untuk sama-sama menjaga kota suci Madinah itu dari segala macam ancaman. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah Nabi hidup di Madinah, ternyata tak cukup mereka embargo ekonomi, tapi mereka menusuk lebih jauh ke dalam. Dengan cara apa? Mereka berpura-pura masuk mengikuti ajaran agama Islam, lalu kemudian merusak Islam dari dalam. Siapa tokoh Yahudi yang merusak itu? Namanya Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba itu adalah orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam untuk mengacau kondisi internal kaum muslimin. Salah satu contoh yang paling santer dia itu ketika Rasulullah masih hidup adalah ketika terjadi perang Uhud. Ketika terjadi perang Uhud, kita tahu Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah, perang Uhud kaum muslimin kalah atau menang? Nah, kita belajar sejarah nih. Ketika terjadi perang Uhud kaum muslimin kalah atau menang? Awalnya kita menang, tapi karena tidak istiqomah dengan perintah Nabi, akhirnya kita kalah. Sehingga akhirnya waktu itu Nabi gerahamnya berdarah, sahabat banyak yang syahid, termasuk Hamzah, pamannya Nabi dan seterusnya. Nah, apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Saba? Ketika Rasulullah diinformasikan oleh musyrikin Mekah akan datang menyerang kaum muslimin di Madinah karena mereka tak suka dengan Islam, akhirnya berembuklah Rasulullah dengan para sahabat waktu itu. Kemudian dia katakan, wahai sahabatku, kira-kira gimana ini posisinya? Kita bertahan di kota Madinah atau kita berangkat meninggalkan kota Madinah menuju Bukit Uhud? Nah, waktu itu para sahabat bimbang. Kalau kita berangkat, siapa yang akan menjaga wanita-wanita dan anak-anak yang ada di Madinah? Tapi kalau kita nggak berangkat, kita nggak tahu kekuatan mereka. Jangan-jangan kota Madinah sudah dikepung oleh mereka secara keseluruhan.
Akhirnya berdebatlah para sahabat di situ dan Rasulullah memutuskan kita berangkat dari Madinah. Dan ternyata Abdullah bin Sabah mengusulkan hal yang sama. Dia mengatakan, ya Rasulullah, saat Umar ibn Khattab, saat Ali bin Abi Thalib mengatakan kita tetap di Madinah, Abdullah bin Sabah mengatakan kita berangkat aja dari kota Madinah. Nah, ternyata itu ide yang disampaikan oleh Abdullah bin Sabah diamini oleh Rasulullah dan akhirnya para sahabat berangkat. Berangkatlah keluar dari Madinah ke Bukit Uhud. Nah, begitu pasukan sudah disiapkan, setelah kalau dalam sejarah disebutkan kurang lebih 300 meter keluar kaum muslimin dari Madinah menuju Bukit Uhud, Abdullah bin Sabah ini berulah. Apa yang dia buat? Dia katakan kita merubah strategi, kita kembali saja ke Madinah. Padahal ini sudah berangkat nih, sudah berangkat. Akhirnya Abdullah bin Sabah berhasil menghasut kurang lebih 300 pasukan kaum muslimin dan akhirnya kembali ke Madinah. Kembali ke Madinah sehingga yang tersisa tinggal 700 orang. Di sini asal muasal kekalahan kaum muslimin ditambah dengan ketidakpatuhan para pasukan memanah yang berada di Uhud, yang ketika itu kata Rasulullah, jangan turun sampai selesai perperangan, jangan turun sebelum saya perintahkan. Tapi ternyata sahabat yang berada di Bukit Uhud, pasukan memanah itu, begitu pasukan musyrik Mekah itu kucar kacir, mereka turun. Akhirnya dikepung oleh pasukan musyrik Mekah dan akhirnya kaum muslimin kalah pada saat itu. Apa yang terjadi? Karena kaum muslimin sudah berkurang pasukannya, tinggal sekitar 700 orang, yang 300 balik ke Madinah. Yang menariknya apa? Kerjaan Abdullah bin Sabah ini apa dia katakan? Setelah kaum muslimin balik dari perang Uhud menuju Madinah, sampai di Madinah, apa kata orang Abdullah bin Sabah? Kami udah bilang, kita tunggu aja sini, nggak usah ikut kita ke sana. Ini kerja orang munafik kayak ini modelnya. Abdullah bin Sabah itu, kalau kalah, dia bilang, bagus kita kemarin tuh di sini aja, nggak usah ikut ke sana. Nah gitu. Padahal Allah memberikan pengalaman pahit kepada kaum muslimin kalah di perang Uhud itu bukan tanpa pesan dan tanpa ibrah. Kenapa? Karena pada saat itu Allah ingin mengajarkan ketundukan sahabat kepada perintah Rasulullah. Itu pesan yang mau diambil, bahwa atiullah wa atur rasul dalam ayat itu mesti dipraktekkan dimanapun kondisinya, sekalipun dalam perang. Tapi Abdullah bin Sabah ini dari awal memang udah mau merusak barisan. Nah, pertanyaannya mungkin Bapak Ibu akan bertanya, apa Rasulullah nggak tahu? Dan gitu kira-kira. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, tentu Rasulullah tahu. Tetapi karena dia sudah masuk Islam, inilah dilemanya kalau kita berhadapan dengan kaum munafik. Kalau kita berlaku zolim sama orang munafik, misalnya Rasulullah ini menzolimi si Abdullah bin Sabah, apa kata orang? Masa Muhammad menganiaya kawannya sendiri? Ini problematik jadinya. Kemudian yang berikutnya, setelah peristiwa perang Uhud, ada lagi yang dibuat. Kapan itu? Mereka saat Nabi masih hidup nggak bisa berbuat banyak terhadap kaum muslimin. Begitu Rasulullah wafat, digantikan oleh Abu Bakar, digantikan oleh Umar bin Khattab. Terakhir pada masa Utsman ibnu Affan mereka gencar melakukan. Apa yang mereka lakukan? Kasus pembunuhan Utsman ibnu Affan. Bapak Ibu pasti tahu bahwa jemaah yang dirahmati Allah, ketika Utsman ibnu Affan menjadi khalifah, pada saat itu yang menjadi pejabat kekhalifahan memang cenderung hadirin yang dirahmati Allah adalah banyak keluarga besarnya Utsman ibnu Affan. Tapi bukan karena dia nepotisme, tapi karena memang keluarga-keluarga Utsman ibnu Affan ini adalah keluarga-keluarga yang mumpuni di bidangnya. Apa yang dilakukan Abdullah bin Sabah? Utsman ibnu Affan sudah nepotisme, dilontarkan. Ini tokoh Yahudi tadi, karena kita cerita tentang Palestina dan di dalamnya ada orang Yahudi. Nah, puncaknya Abdullah bin Sabah merancam pembunuhan Utsman ibnu Affan. Siapa pembunuh Utsman ibnu Affan, Bapak Ibu? Nah, lupa lagi. Abdullah bin Mulzam. Ini kita cerita sejarah agak rup ini, cerita sejarahnya. Nah, sedaya yang dirahmati Allah, ketika Utsman ibnu Affan terbunuh,
Maka Abdullah bin Sabah ini bermanuver. Dia datang ke kelompoknya Rasulullah yang sudah wafat tadi. Siapa itu? Ada Bunda Aisyah, ada Tolha, ada yang lain-lain dah di situ semuanya. Lalu kemudian dia datang ke kelompok yang lain mengatakan, ini Utsman ibnu Affan kan dibunuh, maka harusnya kita mengangkat pemimpin baru, dan tugas pemimpin baru itu adalah menyelesaikan pembunuhannya Khalifah Utsman ibnu Affan. Waktu itu Ali diangkat, lalu terjadi konflik yang luar biasa yang disponsori oleh Yahudi namanya Abdullah bin Sabah dan kawan-kawan. Nah, ketika sudah diangkat Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Sabah ini mengatakan harus segera diadili nih pembunuhnya Utsman ibnu Affan. Ternyata Ali bin Abi Thalib bukan tidak mau mengadili, tapi karena yang membunuh Utsman ibnu Affan itu bukan seorang tapi komplotan, Ali kemudian dengan kehati-hatiannya ingin mengumpulkan dulu semua pelaku ini baru nanti dieksekusi. Dalam kondisi seperti itu, Abdullah bin Sabah datang ke kelompoknya Rasulullah, Tolha, Bunda Aisyah dan sebagainya. Dia katakan, tengoklah Ali bin Abi Thalib sudah sejak lama lagi menghukum yang membunuh Utsman ibnu Affan. Di provokasi. Lalu kemudian dia datang ke Muawiyah, gubernur di Sam waktu itu. Dia datang ke sana, dia katakan, Muawiyah, itu Ali bin Abi Thalib udah tak mau lagi dia menghukum pembunuh Utsman dengan hukum qisas. Nah, akhirnya sidang jamaah yang dirahmati Allah, sempat terjadi pertempuran antara kaum muslimin dengan kaum muslimin. Ini catatan kelam sejarah peradaban Islam, Bapak Ibu. Jadi jangan kita anggap perang yang terjadi dalam sejarah Islam itu hanya antara kaum muslimin dengan orang kafir. Enggak. Ternyata pernah terjadi dalam sejarah, ada kaum muslimin, sahabat Nabi berperang dengan sahabat Nabi juga. Gara-gara siapa? Gara-gara ulah Abdullah bin Sabah ini. Namanya perang apa? Ada namanya perang Siffin, ada namanya perang Jamal. Kalau kita bicara tentang sejarah Islam nanti akan ketemu itu sidang jamaah rahmat Allah. Nah, akhirnya pada peristiwa itu terjadilah peristiwa tahkim atau tahkim. Ketika Abdullah bin Sabah ini tadi memprovokasi dan terjadilah perang dan banyak sahabat yang syahid pada masa itu. Dan puncaknya jamaah yang dirahmati Allah, ketika kaum muslimin disusupi dari dalam dengan doktrin agama mereka, dengan menanamkan kebencian, maka akhirnya kita sadar apa yang diterangkan Allah dalam surah Al-Baqarah, walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kata Allah, sesungguhnya orang Yahudi dan Nasrani adalah orang yang paling tidak suka kepada kalian sampai kalian mengikuti agama mereka. Jadi ayat ini turun dari Allah sebagai informasi untuk kita bahwa mereka gak suka dengan kita. Nah, persoalannya ketidaksukaan mereka itu kan bukan sekedar berkata-kata macam kita, saya sama bapak ini, saya gak suka dengan bapak. Kalau hanya ucapan aja gak ada masalah, tapi mereka melakukan gerakan. Makanya Bapak Ibu nanti kalau ada sempat waktu kita, ada 50 protokol Yahudi merusak orang Islam. Apa protokol itu? Langkah-langkah. Dan hari ini mereka sudah sampai di puncak protokol mereka. Mereka mengeluarkan orang Islam dari Islam tanpa disadari oleh kaum muslimin. Mudah-mudahan nanti ada waktu kita untuk membahas itu lebih dalam. Nah, sidang jamaah yang dirahmati Allah, karena itu bahwa orang yang paling berperan di dalam sejarah Palestina ini, yang di dalamnya adalah aktor Yahudi, itu sudah jelas. Kemudian kita potong di zaman Nabi dan Khulafaur Rasyidin. Pada saat itu Palestina sudah berada dalam kekuasaan Islam, tapi mereka tak senang. Nah, upaya merusak kaum muslimin atau mengambil alih Al-Aqsa yang merupakan masjid mulia bagi kaum muslimin itu tidak berhenti. Sampailah kekhilafahan Islam, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Bani Mamluk, kemudian sampai terakhir Turki Utsmani.
ketika saat detik-detik Turki Utsmani itu runtuh, ada seorang tokoh Yahudi datang, namanya Theodor, atau ada orang menyebutnya dalam kitab yang lain Theodore. Theodor, dia datang ke Khalifah Sultan Mahmud II. Ini yang terakhir. Dia datang lalu dia katakan, Sultan Mahmud, bagaimana kalau tanah Palestina ini kami beli? Ini tokoh Yahudi internasional. Bagaimana kalau tanah Al-Aqsa ini kami beli saja Palestina? Kata Sultan Mahmud waktu itu, tanah Palestina ini tidak akan pernah kami jual. Jangankan semeter, sejengkal tanah pun tidak akan kami kasih. Tegas Sultan Mahmud II. Kenapa? Karena dia tahu bahwa Palestina itu miliknya kaum muslimin. Dikatakan sama Sultan Mahmud II kepada Theodor ini, sampaikan sama semua orang Yahudi bahwa Palestina itu adalah milik kaum muslimin. Jika kalian berani mengungkit, mengganggu Palestina, kalian berarti berhadapan dengan kaum muslimin. Waktu itu Theodor ini tidak putus asa, tapi dia kemudian bergerilya ke negara-negara lain. Maka akhirnya tahun 1948 atas dukungan PBB terjadilah proklamasi negara penjajah dengan nama Negara Israel Raya. Israel itu ada tahun 1948 Bapak Ibu negaranya. Yang negara itu mencaplok. Kalau ada gambar sebenarnya bisa saya gambarkan. Jadi Bapak Ibu, tahun 1946 atau 48 negara Israel itu nih kecil nih, ini yang kalau ini kecil ini yang itu. Inilah peta Palestina. Mereka menggarap tanah Palestina itu kecil, ini yang hijau ini. Dari 46 atau 48 sampai 2000, sekarang yang hijau ini Palestina udah dikuasai mereka. Tinggal dikit lagi nih tentang jalur Gaza saja yang tinggal sekarang dikuasai oleh kaum muslim. Jadi mereka itu penjajah gitu. Zionis Israel penjajah. Nah, atas bantuan PBB akhirnya berdirilah negara Israel Raya. Pada saat itu, sejak saat itu, entah berapa nyawa kaum muslimin yang sudah menjadi syahid mempertahankan Masjid Al-Aqsa itu. Kalau kemarin 7 Oktober tahun 2024 menjadi awal mula akhirnya dunia kembali mengabarkan tentang Palestina, itu episode kesekian. Ya, kemarin kan 7 Oktober 2024 kan, masih ingat Bapak Ibu? Ketika ada pasukan mujahidin melakukan serangan ke pertahanan Israel, lalu kemudian mereka menuntut balas dan akhirnya terjadi luar biasa sampai sekarang. Bayangkan jemaah yang dirahmati Allah, wujud kebencian orang Yahudi dan orang Yahudi Nasrani itu kepada kaum muslimin, itu yang dilakukan di Palestina. Bagi kita, perbuatan mereka itu tidak lagi manusiawi. Kenapa tak manusiawi? Karena bayangkan ketika kita lihat ada anak kecil yang diledakkan dengan bom fosfor, ketika diangkat kepala tubuhnya sudah hilang, ketika diangkat kaki kepalanya sudah hilang. Anak-anak, janda dan sebagainya hancur lebur di bom mereka. Menurut aturan peperangan internasional, tempat fasilitas umum ibadah tak boleh dihancurkan. Jadi rumah sakit tak boleh dibom, tak boleh dihancurkan. Kemudian perempuan, anak-anak, orang jompo itu tak boleh dianiaya ketika terjadi perang. Ini peraturan perang internasional dan ini mengarah kepada hukum Islam sebenarnya. Dalam Islam kan tak boleh merusak. Tapi semua aturan perang internasional dilanggar oleh Israel. Kenapa? Karena bagi mereka sebenarnya bukan persoalan batas wilayah negara mereka, tapi persoalannya karena akidah mereka. Mereka tak suka dengan orang Islam. Ini yang harus kita ingat Bapak Ibu. Jadi poinnya, masalah Palestina itu bukan penjajahan antar batas negara, tapi persoalannya memang mereka tak suka kepada kita. Dan wujud tak suka itu tidak hanya ucapan, tapi mereka melakukan. Bayangkan hadirin rahmati Allah, anak kecil sudah meninggal dunia, itu pun masih dicayat-cayat oleh mereka lagi. Bagaimana mungkin ada orang yang punya rasa kemanusiaan melakukan perbuatan seperti itu?
ketika berada kaum muslimin di penjara-penjara camp Israel itu luar biasa biadabnya. Kaum muslimin disuruh minum air kencing, kemudian dalam keadaan lapar anjing mereka itu dimasukkan ke penjara kaum muslimin sehingga tercabik daging-daging kaum muslimin. Itu bukan perbuatan manusia lagi, tapi itulah kenyataannya. Nah sayangnya kaum muslimin tidak paham kondisi ini, dianggap alah itu kan masalah peperangan aja. Bahkan ada sebagian kaum muslimin mengatakan ini yang sakit kita, memilukan sekali. Ada sebagian kaum muslimin mengatakan begini, Pak, udahlah orang Palestina pindah aja dari situ. Coba bayangkan, Pak, masa orang Palestina disuruh pindah dari situ, padahal itu tanah milik kaum muslimin. Nah ini cara berpikir cara berpikir nggak logis ini. Tapi itu banyak diamini oleh kaum muslimin. Daripada berdarah-darah situ ya bagus kita pindah aja. Coba bayangkan. Padahal jamaah yang dirahmati Allah, mungkin Bapak Ibu melihat saudara kita di Palestina hari ini bersedih, tapi ketahuilah Bapak Ibu, sebenarnya mereka berbahagia. Kenapa berbahagia? Begitu mereka buka pintu, mereka sudah dekat dengan pintu surga. Kenapa? Syahid di medan jihad, syahid di medan perang. Nah itu. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah, walan tardo angkal yahudu tadi itu dalam ayat, dalam kaidah bahasa Arab, walan tardo itu artinya berlaku 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam sepekan, 30 hari dalam sebulan, 12 bulan dalam setahun. Artinya continue, dimanapun mereka tak akan suka dengan kita. Itu bahasa ayat. Bukan berarti Islam mengajarkan kebencian, bukan. Justru orang Islam dibenci oleh orang lain. Cuma bagaimana respon kita, inilah nanti akan kita bahas. Baik Bapak Ibu, ini pengantar. Ada yang mau bertanya Pak? Ini sampai jam berapa nih? Sudah cukup? Sudah cukup? Oke. Baik, iya silakan Pak. Kalau ditanya alasan singkatnya, kenapa negara-negara lain tak mau membantu? Sebagaimana kata Rasul, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Itu sebabnya. Apa itu Ustaz? Cinta dunia dan takut mati. Saya katakan tadi ada 50 protokol Yahudi. Tahukah Bapak Ibu, semua konsepsi negara yang ada di dunia sekarang ini, 198 negara yang ada di PBB, itu otaknya adalah elit Yahudi. Itu otaknya elit Yahudi Bapak Ibu. Yang merancang ada PBB, sehingga akhirnya PBB seakan polisi dunia. Tapi ternyata PBB nggak pernah adil. Mana buktinya? Itu Bapak Ibu, ketika ada warga Israel dibunuh oleh para pejuang Palestina, dia bersuara. Tapi begitu kaum muslimin menjadi korban, dia diem 1000 bahasa. Bagaimana di Somalia, bagaimana di Afrika, bagaimana di Myanmar, mana suara PBB? Yang korbannya orang Islam. Tapi kalau korbannya bukan orang Islam, dia berkuasa akan menjadi korban. Itu ketidakadilan. Kenapa? Karena Yahudi bernaung di bendera PBB tadi. Maka aneh bin ajaib, 57 negara-negara Islam yang ada di organisasi keislaman internasional, termasuk Saudi, termasuk Mesir, termasuk Yaman, termasuk Indonesia, termasuk Brunei dan sebagainya. Kemana mereka? Kenapa mereka diam 1000 bahasa? Maka kalau kita telisik dari bahasa Quran, nanti pertanggungjawabannya berat Pak di hadapan Allah. Ketika anak-anak perempuan Palestina menjerit, dia kata, "Aina jundul muslimin?" Kemana kalian para tentara Islam? Kemana kalian kepada pemimpin-pemimpin Islam? Kami menderita hari ini sini, kalian diam aja. Itu didengar Pak. Nanti Allah akan bertanggungjawabkan. Maka presiden-presiden, kepala-kepala negara yang ada hari ini bertanggung jawab dengan kondisi Palestina ini. Jadi kalau kita tanya kenapa Arab Saudi nggak membantu, Bapak Ibu tahu nggak yang menjaga wilayah perbatasan Palestina itu tentara siapa? Tentara Amerika. Amerika itu siapa? Joinnya Yahudi. Ini kita persoalan. Ini mereka yang jauh semuanya. Sehingga apa dikatakan? Bagaimana mungkin ada apalah bahasa, kalau bahasa kasarnya mungkin bahasanya, mungkin nggak ada anjing menggonggong majikannya.
Nggak mungkin kan? Yahudi menguasai ekonomi dunia. IMF itu produknya Yahudi. Negara mana yang nggak berutang sama IMF? Jawab saya Pak. Indonesia berutang kepada IMF. Lalu ketika negara mengatakan kami mau menyelamatkan Palestina, dia tinggal bilang berani menyelamatkan Palestina, kami cabut semua nanti. Diam kan jadinya? Ibaratnya kita sudah dikunci. Cuma seandainya negara-negara ini, saya sering katakan di mimbar-mimbar, jika 57 negara Islam sepakat bersama-sama mengirimkan pasukan tentaranya, gak usah banyak-banyak, 100.000 orang aja, itu Israel jangankan 3 hari, 1 jam habis itu diludes. Kenapa? Penduduk Israel itu Bapak Ibu cuma 5,6 juta penduduknya, Sumatera Utara 14 juta penduduknya. Bayangkan kalau seluruh rakyat Indonesia datang ke sana, 280 juta orang datang ke sana, nggak usah ngapa-ngapain, pipis saja kita semua sana, banjir itu Israel, banjir, nggak usah ngapa-ngapain kita. Coba dahsyatnya. Tapi kenapa nggak terjadi? Karena takut mati cinta dunia. Nanti kalau kita bela Palestina, apa kata orang Israel? Dicabutlah kita semuanya, nanti miskinlah negara kita. Dia nggak percaya ada Allah yang maha kaya, itu persoalannya. Makanya nggak ada yang negara yang berani maju. Itu persoalan penting itu. Maka insya Allah nanti di pertemuan berikutnya kita bahas apa solusi untuk Palestina itu. Cukup Bapak Ibu? Cukup ya, karena kita bekerja. Nah, kita khusyukkan diri untuk bermunajat kepada Allah, berdoa, mudah-mudahan kita diberikan istiqomah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, pagi hari ini kami mengangkat kedua tangan ya Allah, mengharap ampunan dan maghfirah. Duhai Engkau ya Rabb, Engkau tahu kesalahan kami ya Allah. Karena itu ampunkanlah dosa dan kehilapan kami ya Allah, yang tampak maupun yang tersembunyi, yang dulu maupun kini ya Allah, yang besar maupun yang kecil. Duhai Engkau ya Rabb, ampunkan dosa kedua orang tua kami ya Allah. Tempatkan mereka di tempat yang terbaik. Jadikan kuburnya menjadi taman-taman surga ya Allah. Sayangi mereka bagi mereka yang masih hidup. Ya Allah, ya Jabbar, tidak ada daya dan kekuatan ya Allah kecuali datang dari-Mu. Karena itu kami mohon kepadamu ya Rabb, tunjukkanlah kami yang benar itu benar, dan berikan kami kekuatan untuk mengikutinya. Tunjukkan pula ya Allah yang salah itu salah, dan berikan kami kekuatan untuk menjauhinya. Ya Allah ya Kudus, sucikan hati kami ya Allah dari segala macam penyakit hati. Jauhkan dari kami iri, dengki, hasad, dan penyakit hati lainnya ya Allah. Ya Allah ya Syifa, berikan kesehatan kepada kami ya Allah, baik fisik maupun rohani. Sembuhkan saudara-saudara kami ya Allah, tanpa menyisakan rasa sakit yang lain. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikan anak keturunan kami ya Allah anak yang soleh dan solehah, taat kepadamu dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya Allah ya Rabb, minta kami yang terakhir, wafatkan kami ya Allah dalam keadaan husnul khotimah. Mampukan kami mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Istajib du'ana ya Allah, istajib du'ana ya Rahman ya Zal Jalali wal Ikram. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila itu wal hidayah.